취소하면 어떨까? Brilliant cut? Grace datang ke Puri Queens ketika Seulhae dan Eun-sung sedang sarapan bersama. Seulhae tiba-tiba memberitahu Grace bahwa Hyunwoo menyelinap ke Puri Queens tadi malam. Hyunwoo masuk ke Puri Queens melalui gerbang belakang di mana kamera CCTV di situ sedang rusak. Ternyata, di malam itu Grace lah yang memberi akses masuk dan membantu Hyunwoo agar ia bisa masuk ke dalam Puri Queens. Hyunwoo memberitahu Grace jika ia hampir menemukan dana gelap ketua Hong. Itulah sebabnya Hae-in datang ke Puri Queens. Hyunwoo juga berjanji akan memberikan 5% dari dana tersebut jika ia mau bekerja sama. Di samping itu, Seulhae tahu jika Grace yang membantu Hyunwoo masuk ke Puri Queens dan kembali memihak keluarga Hong. Ia mengancam akan mencabut semua fasilitas mewahnya. Grace akhirnya kembali berpihak kepada mereka. Ia bahkan memberitahu Eun-sung jika Hyunwoo curiga bahwa dana ketua Hong berada di Puri Queens. 욕심 부리다가 지방에 꼬마 빌딩 살 돈도 날리게 생겼네, 그러있어? 백현우가 저한테 딜을 걸더라고요. Mison dan ketiga temannya membutuhkan dua orang misterius yang selalu mengawasi keadaan sekitar rumahnya. Ia mencurigai bahwa ia memotret rumahnya dan meminta kameranya. Namun mereka menolak dan mendorong Mison. Ia menendang salah satu laki-laki itu yang membuat mereka melarikan diri. Di adegan lain, Sochol terlihat akan melatih kekuatannya. Ia menyiapkan beberapa genteng untuk ia pecahkan demi bisa memasuki pengawas patroli desa Yongduri. Namun, ia diterima tanpa tes karena orang yang mendaftar hanyalah sedikit. 격파 시범 보여드릴 수 있는데? 그건 됐고. Hyunwoo dan Hae-in beristirahat sejenak untuk menikmati senja dan melihat pemandangan indah desa Yongduri. Hyunwoo mengatakan jika banyak orang yang menyatakan cinta di tempat itu dan tak pernah ada yang gagal sejauh ini. Di balik matahari terbenam yang memberikan warna hangat, membuat suasana semakin romantis. Hyunwoo mengungkapkan satu permintaan dan memberikan Hae-in sebuah cincin. Hyunwoo mengajak Hae-in untuk membatalkan perceraian mereka. Tanpa ragu, Hae-in mengambil cincin itu dan memakainya. Namun sayangnya, ia kembali menaruh cincin tersebut. Hae-in merasa tak bisa menjanjikan apapun kepada Hyunwoo. Apalagi penyakitnya semakin parah dan tak akan mampu mendampingi Hyunwoo selamanya. Hae-in khawatir saat waktu berlalu, ia tak mampu lagi mengenali wajah Hyunwoo seperti kejadian tempo lalu. Dan menegaskan jika mereka tak bisa bersama jika penyakitnya semakin memburuk. Hae-in lantas tak bisa mengabulkan dan menjanjikan permintaan Hyunwoo. Rasa sulit yang mereka alami ini membuat mereka patah hati dan kebingungan. 취소하면 어떨까? 그래서 아무런 약속도 할 수가 없어. 미안해. Yongsong panik karena ia tak menemukan ibunya dimanapun. Bomja memberikan solusi dengan menerbangkan sebuah drone untuk mencari keberadaan ibunya. Akhirnya, ibunya ditemukan di lokasi puncak Peri. Yongsong terlihat bahagia dan tanpa sadar memeluk Bomja. Hal ini membuat Bomja salah tingkah. Di malam hari, Bomja menceritakan kegalauannya yang tak bisa menjaga dan merawat ayahnya. Yongsong mengerti, ia mengalami hal buruk juga. Di waktu ia kecil, ayahnya selalu bersikap kasar bahkan berselingkuh. Ia semakin terpukul ketika perlahan ibunya mengalami demensia. 누구 부러워할 것도 없고요. 또 너무 자책할 것도 없어요. Ketua Hong diberikan sebuah obat oleh pelayan. Tanpa diketahui siapapun, ia tak meminum dan memuntahkan obat tersebut. Ketua Hong menyimpan obat itu di sebuah wadah yang tercampur dengan obat lain. Di sisi lain, keluarga Hong mulai mendiskusikan titik lokasi kemungkinan dana rahasia ketua Hong disembunyikan, di mana kemungkinan besar dana tersebut berada di Puri Queens. Namun, Bomjin merasa mustahil karena dibutuhkan ruangan 330 meter persegi untuk menyimpan dana itu. Sebenarnya, saat Hae-in pergi ke Puri Queens, ia sempat diberitahu kode tentang sebuah ruangan shelter penyerangan udara. Bomjun mengingat jika ayahnya pernah mengatakan telah membuat sebuah ruangan panik di rumahnya. Keluarga Hong setuju jika pernah mendengar tentang ruangan panik di rumahnya. Namun mereka kira itu adalah sebuah rumor dan mereka tidak mengetahui lokasinya. Seulhae dan Eun-sung juga tengah memikirkan di mana keberadaan dana rahasia itu. Tiba-tiba, Eun-sung mengingat bahwa Sochol pernah memberitahunya bahwa mereka memiliki ruangan panik.
Lantas, Ensong dan Solhe mencurigai ruangan tersebut dan bertekad untuk mencarinya. Saat Sosol dan yang lain sedang berpatroli desa, ada sebuah taksi yang berhenti di jalan. Ternyata yang datang saat itu adalah Dahye. Sosol yang mengetahui kedatangan Dahye lantas menghampirinya dan memeluk erat istrinya itu untuk melepas rasa rindu mereka. Sambil membawa patung Buddha emas, Dahye berlutut dan meminta maaf kepada seluruh ketua Hong atas pengkhianatan yang ia lakukan selama ini. Songhua yang awalnya keberatan dan akan mengusir mereka, namun ia hanya bisa terdiam saat putranya Socol tetap gigih mempertahankan Dahye dan Gonu. Di sisi lain, Dahye juga memberitahu Socol bahwa Junho berencana menjadikannya sebagai kambing hitam. Ia juga meminta maaf dan berterima kasih karena Socol selama ini telah memperlakukannya dengan baik. Meskipun Gonu bukan anak kandungnya, Socol berjanji akan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Tak peduli sebesar apapun kesalahan Dahye, Socol hanya ingin hidup bersama selamanya dengan Dahye. 절대로 너랑 내 아들 어디 안 보내. Saat di kamar Hyunwoo, Hein menatap kotak cincin yang ada di atas meja. Ia lantas membuka kotak cincin itu dan sesekali ia juga memakainya. Ia merasa tersipu malu saat Hyunwoo mengetahui ukurannya dan terus memandang cincin itu. Hein panik saat Hyunwoo datang ke kamarnya. Hyunwoo merasa ia akan mempertimbangkan keputusan Hein. Hyunwoo akan mengambil kotak cincin itu dan ingin mengembalikannya ke toko. Hyunwoo terkejut saat Hein memakai cincinnya dan meletakkan kembali ke dalam kotak itu. Hein menjelaskan jika ia hanya sedang menganalisis tren dari cincin tersebut, serta mencari kesibukan meskipun ia sedang menganggur. Dengan malu-malu, Hein mengungkapkan bahwa ia menyukai cincin tersebut dan merasa sangat cocok untuknya, dan ia menegaskan untuk tidak menyalahartikan tindakannya. Saat tahu jika Hein sedang mengkode perihal ia yang menyukai cincin itu, Hyunwoo langsung mengurungkan niatnya dan lantas menyimpan cincin tersebut. 브릴리언트 컷? Younggi dan Hyunwoo menemui anak dari desainer yang mendesain Puri Queens. Diketahui ayahnya yang mendesain Puri Queens telah wafat. Ia meminta bantuan kepadanya karena hanya ialah satu-satunya orang yang bisa membantunya dalam mencari dana Puri Queens yang sebenarnya. Hyunwoo akhirnya berhasil membawa beberapa gambar terkait desain ruangan Puri Queens. Hyunwoo mencurigai jika lift di kediaman Puri Queens dari sisi belakang terdapat sebuah pintu rahasia. Pintu depan mengarah ke ruang keluarga, sedangkan pintu belakang ke arah yang lain. Namun, mereka kebingungan bagaimana caranya bisa masuk ke kediaman tersebut dengan pengamanan yang begitu ketat. Tetapi, satu hal yang sudah pasti, Hyunwoo akan berusaha menuntut Solhe dan Ensong atas penahanan ketua Hong. Di adegan lain, ketika ketua Hong ketahuan oleh Solhe jika ia tak meminum obat yang diberikan olehnya, Solhe terus menekan ketua Hong agar ia memberitahu di mana dana rahasia itu disembunyikan. 하루에 겨우 몇 분? 어디다 숨겨냈지만 말해. 말하라고! Pada malam harinya, ketua Hong memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya, ia ditemukan tewas akibat patah tulang di leher. Kebetulan, keluarga Hong datang ke kediaman Puri untuk mencari dana rahasia. Mereka sangat terkejut ketika tahu ketua Hong telah wafat. Seluruh jajaran manajemen dan para eksekutif terlihat sudah hadir ke pemakaman ketua Hong. Kini, seluruh aset ketua Hong akan dibagikan secara adil sesuai wasiat kepada seluruh anaknya. Atas kejadian ini, seluruh keluarga Hong bisa bebas masuk ke kediaman Puri Queens. Ketika di lift, Hyunwoo menemukan sebuah tombol misterius. Saat ditekan, ternyata mereka menemukan ruangan rahasia yang mereka cari-cari selama ini. Dalam sebuah epilog, saat Bong E memberitahu bahwa Hyunwoo dulu pernah menolong seorang anak yang tenggelam, ternyata saat di pantai musim panas, yang menyelamatkan Hein saat tenggelam adalah Hyunwoo, bukanlah Eun-song.
Begitulah akhir cerita dari episode 12. Ditunggu video selanjutnya. Bye-bye.